Dewa Bela Diri Tak Tertandingi. Bab 360 hingga bab 366. Bab 360. Bujukan yang mengerikan. Leng Yue sedikit bergerak mundur. Dia memandang Lin Feng, meskipun dia tampak dingin, dia juga terlihat sedikit takut. Di masa lalu, dia tidak mampu mengalahkan Lin Feng. Sekarang, mereka berdua telah menembus ke lapisan pertama Xuan Qi, sementara Leng Yue juga memiliki keunggulan roh bilahnya dan pemahaman tingkat lanjut tentang bilah. Di antara para kultivator lapisan Xuan Qi, dia bisa dianggap sebagai individu yang relatif kuat. Namun, ketika menghadapi Lin Feng, dia bahkan tidak memiliki sedikit pun kepercayaan diri. Pada saat itu, dia tidak mampu bersaing dengan Lin Feng. Dia sama sekali tidak tampak mulia di hadapan Lin Feng. Dia bahkan telah kehilangan salah satu lengannya. Shi Qiong mengernyit. Dia hanya memandang Leng Yue yang bergerak mundur ke arah Shi Qiong. Seperti yang diharapkan, Leng Yue berharap Shi Qiong melindunginya. Shi Qiong menatap tajam ke arah Leng Yue. Orang itu berada di bawah sayapnya. Di masa depan, dia akan menjadi bawahan yang berguna. Shi Qiong tahu betapa berbakat dan teguhnya Leng Yue. Dia memiliki pengetahuan yang sangat maju tentang bilah, dan dia pasti akan menjadi lebih kuat. Jika tidak, mereka tidak akan mencarinya dan membawanya kembali ke kota kekaisaran. Oleh karena itu, Shi Qiong berharap Leng Yue tetap hidup. Shi Qiong akan membutuhkan beberapa bawahan yang kuat dan setia di jalan kultivasi. Meskipun dia telah segera mampu menjadi seorang perwira, dia masih belum cukup kuat, dia tidak benar-benar kuat, dia hanya berhasil mengesankan orang-orang dengan bekerja keras untuk maju. Shi Qiong bergerak ke depan Leng Yue sambil menatap Lin Feng. Dia salah satu anak buahku, kau tidak bisa membunuhnya, kata Shi Qiong sambil tetap menatap Lin Feng. Lalu kenapa? Apakah kau mengatakan bahwa aku tidak bisa membunuh anak buahmu? Kata Lin Feng terdengar geli. Betapa konyolnya. Shi Qiong benar-benar bahan tertawaan dunia. Qi murni mulai melonjak keluar dari Lin Feng, api yang mengamuk mulai menjulang di sekitar tubuhnya, dan di tangan Lin Feng, api hitam mulai menyala, itu tampak luar biasa. Shi Qiong menatap terpaku pada api hitam itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa sedikit takut. Dia bertanya-tanya bagaimana Lin Feng berhasil memadatkan api yang begitu kuat. Sangat jelas baginya bahwa Lin Feng baru saja menembus ke lapisan pertama Xuan Qi, tetapi api yang mengerikan itu mungkin bisa membunuhnya, meskipun dia telah menembus ke lapisan ketiga Xuan Qi. Dia jelas tahu bahwa api suram Lin Feng mengerikan. Lin Feng juga telah melatih matahari pembakar kosmos dan bisa menyerap esensi api rubah berekor 7, yang berubah menjadi Qi matahari murni. Setelah itu, dia menghabiskan waktu mempelajari untuk memahami bagaimana menggunakan api suram itu. Berkat pekerjaan yang telah dia lakukan, dia telah mampu mengubah seluruh Qi mataharinya menjadi api suram yang mematikan. Bagaimana mungkin itu tidak menjadi sangat kuat? Meskipun Lin Feng baru saja menembus ke lapisan pertama Xuan Qi, dia sudah bisa menyerap esensi api binatang Xuan, yang memungkinkannya meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Dari menyerap api binatang, dia sudah jauh lebih kuat daripada kultivator normal manapun yang akan menembus ke lapisan pertama Xuan Qi. Ketika Shi Qiong melihat bahwa Lin Feng masih berjalan mantap ke arahnya, matanya berkilat. Suasana diserbu oleh keheningan yang mematikan, hanya langkah kaki Lin Feng yang bisa terdengar. Leng Yue bersembunyi di belakang Shi Qiong, jadi Shi Qiong harus menanggung tekanan yang luar biasa itu. Klak, klak, klak. Seperti sebelumnya, Lin Feng berjalan diam-diam, dia tetap sepenuhnya diam. Di udara, sepertinya hanya ada Qi menindasnya dan api hitam yang menyala di tangannya. Energi mematikan yang aneh muncul dari tubuh Lin Feng dan menyelimuti tubuh Shi Qiong dan Leng Yue yang membuat Shi Qiong menggigil. Haruskah aku menyingkir atau tidak? Shi Qiong tidak menyangka bahwa segala sesuatu akan meningkat menjadi seperti ini dengan begitu cepat. Dia dihadapkan dengan keputusan yang sama sekali lagi. Lin Feng memberinya pilihan yang sama sekali lagi. Sangat jelas bagi Shi Qiong bahwa Lin Feng tidak akan seceroboh beberapa saat sebelumnya. Jika dia tidak menyingkir, itu akan sangat tidak menguntungkan baginya. Tetapi jika dia melakukannya, Lin Feng akan membunuh Leng Yue. Sebenarnya, beberapa saat sebelumnya, setelah Shi Qiong menyingkir untuk Lin Feng, dia menyerangnya dari belakang karena dia tidak tahan dengan tekanan hidup dengan penghinaannya. Dia merasa seolah-olah semua orang menertawakannya dan memandangnya. Mereka berdua telah menyerang secara tiba-tiba namun lengan Leng Yue ditelan oleh api hitam dan dia harus memotongnya sendiri. Itulah harga yang harus dibayar karena menyinggung Lin Feng. Jangan berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu di tempat kau berdiri. Aku membunuh putra Duan Tianlang saat dia menyaksikannya. Meskipun membunuhmu mungkin memiliki konsekuensi yang tidak menguntungkan,
Jika kau terus menekanku, aku, Lin Feng, akan membunuhmu tanpa ragu dan menghadapi konsekuensinya setelah kau mati. Pada saat Shi Qiong masih ragu-ragu, Lin Feng berbicara. Dia merasakan rasa takut muncul di dalam hatinya. Dia ketakutan. Untuk sesaat yang sangat singkat, dia telah berhenti merasa takut, tetapi kata-kata itu membawa kembali teror itu. Shi Qiong membenci dirinya sendiri. Dia ingin berteriak dengan marah tetapi dia tidak mampu mengeluarkan suara apapun. Yang bisa dia rasakan hanyalah pertentangan antara apa yang ingin dia lakukan dan apa yang tubuhnya lakukan. 10 langkah, 9 langkah, Lin Feng semakin dekat dan semakin dekat ke Shi Qiong. Lin Feng hanya perlu melakukan sedikit lompatan dan dia akan tiba langsung di depan Shi Qiong. "Enyah!" kata Lin Feng dengan suara mendominasi. Segera setelah itu, jantung Shi Qiong mulai berdebar kencang dan dia bergerak mundur. Di depan semua orang, Shi Qiong sedang bergerak mundur. 7 langkah memisahkan Lin Feng dari Shi Qiong. Lin Feng mengangkat tangannya dan api suram itu berkelip-kelip di depan mata Shi Qiong. Teratai hitam perlahan-lahan menjadi semakin jelas dalam penglihatannya. Pewu. Shi Qiong menarik napas dalam-dalam, dia gemetar karena ketakutan, kemudian dia dengan cepat menyingkir ke samping. Dia tidak mampu menahan tekanan itu satu saat lagi. Dia hanya bisa melihat ekspresi Lin Feng yang tenang dan tenteram. Shi Qiong ketakutan, dia tidak mampu menahannya. Itu sekali lagi mengejutkan kerumunan. Shi Qiong telah menyingkir dari jalan Lin Feng untuk kedua kalinya. Sejak saat itu, kultivasi Shi Qiong tidak akan pernah sama lagi. Hatinya akan dihantui karena peristiwa-peristiwa ini. Lin Feng akan menjadi iblis dalam mimpi buruknya. Lin Feng telah menghancurkan kepercayaan dirinya. Dia mungkin tidak akan pernah mampu pulih dari trauma itu. Lin Feng dan Leng Yue kembali saling berhadapan. Shi Qiong tidak berdiri di jalan lagi. Lin Feng melepaskan energi dingin yang menyelimuti tubuh Leng Yue dan mengejutkannya. Leng Yue menatap Lin Feng dengan kebencian di matanya. Dia membenci Lin Feng dengan seluruh jiwanya. "Aku sudah mengatakannya, hari ini, tidak ada yang akan menyelamatkanmu." Roh ungu yang luar biasa muncul dari tubuh Lin Feng. Dan melesat menuju Leng Yue, dia tidak menggunakan teratai hitamnya untuk menyerang. Mundur. Leng Yue segera mundur saat Lin Feng menyerangnya. Roh ungunya sangat cepat dan dalam sekejap mata itu sudah tiba di tubuh Leng Yue. Kemudian itu berubah menjadi naga ungu raksasa yang melilit di sekitar Leng Yue. Bab 361. Pencerahan Shi Qiong. Setelah menembus ke lapisan Xuan Qi, roh ungu Lin Feng juga telah berubah. Itu tampak bahkan lebih nyata daripada sebelumnya. Itu terlihat seperti binatang buas ganas yang nyata. Setelah muncul, roh itu membuka mulut raksasanya dan menatap orang-orang dengan mata raksasanya. Itu tampak buas dan mengerikan. Arg! Pada saat itu, naga itu telah mengencangkan lilitannya pada tubuh Leng Yue dan menatapnya dengan mata ganasnya. Leng Yue merasakan hawa dingin menjalar melalui tubuhnya. Dia kemudian berteriak dengan marah dan melepaskan energi bilah yang ganas yang mengeluarkan suara siulan saat membelah udara. Tubuh Leng Yue seperti bilah raksasa, membelah naga ungu itu. "Kau masih ingin hidup?" kata Lin Feng terdengar sedingin es. Dia mulai melesat menuju Leng Yue yang terbelenggu oleh naga ungu itu. Di tangan Lin Feng, masih ada teratai hitam. "Menjauh!" teriak Leng Yue dengan marah ketika dia melihat teratai hitam Lin Feng. Dia tahu betapa mengerikannya teratai hitam itu. Jika mendarat di tubuhnya, dia akan terbakar sampai mati. Namun, pada saat itu, Lin Feng sama sekali tidak berhenti. Awalnya, dia tidak merasa ingin membunuh Leng Yue tetapi Leng Yue mencoba membunuhnya jadi tentu saja. Lin Feng tidak akan menunjukkan belas kasihan apapun. Lin Feng mengangkat tangannya dan bergerak semakin dekat ke Leng Yue. Leng Yue sudah mati. Pikir kerumunan ketika mereka melihat teratai hitam Lin Feng. Kedua orang ini sama-sama mencoba membunuh Lin Feng tetapi pada akhirnya Leng Yue akan dibunuh oleh Lin Feng. "Mati," kata Lin Feng dengan jahat. "Apakah kau berani?" Pada saat Lin Feng hendak membunuh Leng Yue, sebuah suara yang sangat keras menyebar melalui udara. Kemudian, energi bilah yang luar biasa memenuhi atmosfer dan mengelilingi tubuh Lin Feng. Lin Feng memiliki perasaan bahwa dia berada di dalam lautan bilah. Di belakangnya ada kultivator lain pada lapisan Xuan Qi, dengan roh bilah. Energi bilah yang mengerikan dilepaskan dalam sekejap, Lin Feng melompat ke udara dan pada saat yang sama, cahaya dari serangan bilah melesat melintasi langit dan membelah posisi di mana Lin Feng baru saja berdiri. "Mati!" Cahaya bilah lain melesat di udara dan membelah roh ungu yang sedang membelenggu tubuh Leng Yue. Dalam sekejap,
Naga ungu itu meraung dan segera setelah itu berubah menjadi jumlah tak terhitung dari ular ungu, yang bergerak ke sisi Lin Feng. Lin Feng berdiri di udara dikelilingi oleh lautan ular ungu dan melihat ke bawah. Pria dengan bilah itu berjalan ke arahnya. Dia mengangkat kepalanya dan memandang Lin Feng. Energi bilahnya telah menyerbu seluruh atmosfer. Kita sudah pernah bertemu. Kata Lin Feng terdengar dingin dan terpisah. Memang, kita sudah bertemu. Kata orang itu sambil menatap Lin Feng di langit. Dia terdengar sama dingin dan terpisahnya saat dia memandang Lin Feng. Orang itu tepatnya adalah orang yang telah muncul di Sungai Surgawi untuk menyelamatkan Leng Yue. Dia bahkan telah menyerang Lin Feng dengan bilahnya sebelum pergi. Lin Feng tidak tahu status apa yang dia miliki untuk membawa Leng Yue ke istana kekaisaran. Perwira, dia telah menipumu. Kata orang itu sambil melihat ke arah Shi Qiong. Shi Qiong terkejut, ditipu oleh Lin Feng? Apa maksudmu? Tanya Shi Qiong sambil menyipitkan matanya. Ketika dia menggunakan teratai hitam apinya. Dia memasukkan seluruh kinya ke dalamnya. Ketika dia menggunakan teratai hitamnya beberapa saat lalu, kinya pasti telah sepenuhnya habis dan dia seharusnya hanya memulihkan sebagian kecil kinya dalam periode waktu yang begitu singkat. Saat ini, teratai hitam itu hanya untuk pertunjukan, itu gertakan, tidak lebih. Pria itu memandang Shi Qiong dan berkata perlahan, "Perwira, dia tidak akan mampu mengalahkanmu, oleh karena itu, dia juga tidak ingin bertarung melawanmu. Dia hanya memberikan tekanan yang cukup padamu sehingga kau tidak akan bertarung." Setelah mendengar itu, Shi Qiong mengernyit dan menatap tajam ke arah Lin Feng. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Wajah Shi Qiong menjadi pucat seperti mayat. Dia sama sekali tidak merasa bersemangat setelah mendengar itu. Justru sebaliknya, dia tidak bisa berhenti menggelengkan kepalanya. Apakah dia benar-benar telah ditipu oleh Lin Feng? Lin Feng jelas tidak memiliki kekuatan untuk bertarung melawannya, tetapi mengandalkan kepercayaan diri dan bujukannya, dia telah berhasil menakuti Shi Qiong dan menghancurkan harga dirinya. Bagaimana mungkin Shi Qiong bisa menatap orang-orang lagi? Tetapi ketika memikirkannya dua kali, mungkin kata-kata pria itu benar. Lin Feng hanya memiliki kekuatan lapisan pertama Xuan Qi, menggunakan teratai hitam yang begitu mengerikan pasti memiliki efek samping. Selain itu, Lin Feng pasti sedang mencoba menakutinya dan mengesankan semua orang. Lin Feng belum mengungkapkan warna aslinya sampai sekarang. Benarkah begitu? Teriak Shi Qiong ke arah Lin Feng. Lin Feng memandang Shi Qiong seolah-olah dia ingin tertawa, seolah-olah situasinya menggelikan. Memang, pria itu benar. Dia membutuhkan seluruh ki murni di dalam tubuhnya untuk mengubah ki mataharinya menjadi api suram dan kemudian memadatkan api suram menjadi teratai hitam. Beberapa saat sebelumnya, dia telah menggunakan teratai hitamnya sekali dan itu menggunakan jumlah ki murni yang luar biasa. Meskipun dia telah meminum pil dan pulih dari luka-lukanya, ki murninya belum kembali normal dalam ruang waktu yang begitu singkat. Mengenai teratai hitam di tangannya pada saat itu benar-benar hanya untuk pertunjukan. Pada dasarnya mustahil baginya untuk menciptakan teratai hitam yang nyata tepat setelah melepaskan satu. Lin Feng berjalan menuju pria itu sambil menyipitkan matanya. Kekuatan pria itu lebih lemah daripada Shi Qiong tetapi dia memiliki jauh lebih banyak pengalaman, yang jelas mengingat usianya. Selain itu, dia telah mengawasi mereka sejak awal. Shi Qiong memperhatikan ekspresi wajah Lin Feng dan jantungnya mulai berdebar kencang. Pria itu benar, Lin Feng jelas telah mengonsumsi terlalu banyak kinya. Dia tidak bisa memadatkan teratai hitam yang akan melepaskan kekuatan penuhnya. Dia tidak bisa bertarung melawan Shi Qiong, tetapi bahkan ketika mempertimbangkan semua ini, Lin Feng hanya menggunakan kepercayaan diri dan bujukannya untuk menakuti Shi Qiong agar tidak bertarung. Dia telah menakutinya dan membuatnya menyingkir. Shi Qiong tampak pucat dan ingin menemukan lubang untuk merangkak masuk. Sejauh yang dia rasakan, semua ini menjadi semakin memalukan baginya semakin lama itu berlanjut. Perwira, kau sangat muda dan sudah menembus ke lapisan ketiga Xuan Qi. Kau memiliki kemampuan alami yang sangat tinggi. Karena kau ingin mencapai hal-hal besar dalam hidupmu, kau harus mengeraskan dirimu dan tetap seteguh sebelumnya. Kau tidak boleh pernah membiarkan dirimu tetap terpuruk, kau harus menyambut kesulitan dan membebaskan diri dari rantai mental yang menahanmu. Kau harus memiliki kemauan, kau perlu tekad dan ketangguhan. Semua perwira harus mendapatkan pengalaman, itu satu-satunya cara bagi mereka untuk mencapai langit. Lagi pula, selalu ada seseorang yang lebih kuat darimu. Kata pria itu perlahan sambil melihat ke arah Shi Qiong. Jiwa Shi Qiong bergetar seolah-olah dia baru saja mendapatkan pencerahan. Dia akhirnya mengerti apa yang pria itu katakan kepadanya. Meskipun dia terus dijatuhkan oleh Lin Feng, dia perlu melihatnya sebagai tantangan dan bangkit kembali.
itu adalah cara baginya untuk mendapatkan pengalaman dan memperkuat tekadnya. Lin Feng juga memandang pria itu. Orang itu menggunakan bilah. Dia adalah pria parubaya dan telah menembus ke lapisan kedua Xuan Qi. Dia tidak memiliki kemampuan alami yang sangat tinggi tetapi hatinya seperti bilah, diam dan teguh. Terima kasih atas bimbinganmu, kata Shi Qiong dengan nada sopan. Matanya sama sekali tidak lagi dipenuhi kebencian, sebaliknya matanya berkilau dengan pencerahan. Sebenarnya, segala sesuatu dalam hidupnya tampaknya terjadi karena suatu alasan. Dia memiliki kemampuan alami yang sangat tinggi dan latar belakang yang kuat. Di jalan kultivasi, dia tidak pernah mengalami kesulitan ekstrim. Bahkan pertempuran yang diperlukan baginya untuk menembus ke lapisan kultivasi berikutnya telah direncanakan. Orang-orang itu tidak bertarung dengannya sampai mati dan memastikan untuk tidak melukainya. Ketika melihatnya dari aspek itu, Leng Yue lebih kuat daripada Shi Qiong. Leng Yue telah melalui banyak kesulitan dan bertarung dalam sejumlah pertempuran sampai mati. Itulah bagaimana dia mampu menembus ke lapisan Xuan Qi dalam waktu yang begitu singkat. Oleh karena itu, karena faktor-faktor ini, Shi Qiong telah melarikan diri ketika dihadapkan dengan ancaman kematian. Dia bangga, arogan, tetapi dia masih kurang pengalaman pertempuran yang nyata. Lin Feng hanya perlu melepaskan sedikit tekanan untuk menakutinya. Shi Qiong masih sangat jauh dari mampu mencapai sesuatu seperti itu. Tuan muda, ketika kau matang, kemanapun kau pergi, kau akan mampu beradaptasi, kata pria itu kepada Shi Qiong. Kali ini, dia tidak memanggilnya perwira lagi, hanya tuan muda. Mulai hari ini, aku, Shi Qiong, meninggalkan fungsiku sebagai perwira dalam penjaga kekaisaran, kata Shi Qiong dengan tenang. Dia dulu arogan karena jabatannya sebagai perwira, tetapi apa gunanya jika hanya gelar itu yang mereka takuti dan bukan dirinya? Bisakah dia bertarung melawan Lin Feng dengan cara itu? Shi Qiong berbalik dan melihat Lin Feng. Apa yang telah dimulai hari ini belum berakhir, kita akan bertemu lagi. Ketika dia selesai berbicara, Shi Qiong mulai berjalan pergi. Dia secara mengejutkan benar-benar pergi. Dia tidak memperhatikan Lin Feng dan yang lainnya dan dia bahkan tidak melirik Duan Xinye. Setelah apa yang baru saja terjadi, dia tidak bisa lagi mengejar kasih sayangnya bagaimanapun juga, dia tidak mampu melindunginya. Banyak orang terkejut ketika mereka melihatnya pergi. Kemudian, pria itu juga berkata, kami juga pergi. Baik, kata Leng Yue sambil mengangguk. Dia melirik Lin Feng tetapi kemudian Lin Feng berkata dengan nada sedingin es. Pergi? Aku sudah mengatakannya, tidak ada yang akan menyelamatkanmu hari ini. Kerumunan tercengang. Mereka mengangkat kepala dan memandang Lin Feng. Apakah dia benar-benar berencana membunuh Leng Yue? Apakah dia bahkan masih mampu membunuh Leng Yue? Bab 362, terbakar sampai mati. Leng Yue mulai gemetar, pria itu juga sedang memandang Lin Feng. Engkau sudah mengonsumsi begitu banyak Qi sehingga mustahil bagimu untuk memadatkan teratai hitam berkekuatan penuh lainnya. Engkau ingin menahan kami di sini tetapi apakah engkau telah memikirkan dengan jelas tentang konsekuensinya? Pria itu menatap tajam ke arah Lin Feng. Meskipun Leng Yue berada dalam posisi kritis, pria itu di sisi lain, telah menembus ke lapisan kedua Xuan Qi dan tidak akan mudah bagi Lin Feng untuk mengalahkannya. Aku mengakui bahwa aku telah menghabiskan sebagian besar Qi-ku. Aku tidak akan mampu memadatkan teratai hitam kuat lainnya, seperti beberapa saat lalu tetapi aku masih memiliki kekuatan untuk membunuh Leng Yue. Terakhir kali, engkau berhasil menghentikanku dengan menyerangku menggunakan bilahmu, kesalahan masa lalu tidak dapat diulangi. Kata Lin Feng sambil menatap lawan bicaranya. Lin Feng perlahan mengangkat tangannya yang berisi teratai hitam dan berkata, apakah engkau akan mempertaruhkan hidupmu untuk itu? Apakah engkau akan mempertaruhkan hidupmu untuk itu? Pertanyaan itu bergema melalui keheningan atmosfer. Kerumunan memandang Lin Feng, dia telah mengakui bahwa dia telah menggunakan sebagian besar Qi-nya, tetapi kemudian mengatakan kepada lawan bicaranya bahwa dia tetap akan membunuh Leng Yue. Dia kemudian berani menanyakan kepada pria itu apakah dia bersedia mempertaruhkan hidupnya pada kekuatan teratai hitam itu. Jika dia tidak campur tangan, Leng Yue akan mati. Jika dia mencoba menghentikan Lin Feng, maka teratai hitam itu akan digunakan terhadapnya. Pria itu menatap tajam ke arah Lin Feng. Apakah dia akan berjudi dengan nyawanya sebagai taruhan? Misalnya, jika Lin Feng sedang menggertak, maka pria itu akan memiliki kesempatan untuk membunuh Lin Feng dalam keadaan lemahnya. Tetapi jika teratai hitam Lin Feng masih cukup kuat untuk membunuhnya, maka perjudian itu akan mengorbankan nyawanya. Aku mengakui bahwa engkau sangat berbakat,
Aku berpikir bahwa kita seharusnya meninggalkan masa lalu di belakang kita dan membangun jembatan persahabatan. Aku bisa mengirimmu ke suatu tempat di mana engkau akan memiliki hak istimewa yang luar biasa. Jika engkau pergi ke sana, tidak seorang pun di Sui Yue akan berani menindasmu lagi. Ketika kerumunan mendengar pria itu, mereka semua tercengang. Dia ingin mengirim Lin Feng ke tempat yang begitu luar biasa? Kerumunan jelas mengerti apa artinya dan di mana tempat itu. Itu adalah tempat khusus yang dipenuhi dengan banyak sekali jenius luar biasa. Tetapi Lin Feng tidak merasa bahwa tawaran itu menarik, tidak seorang pun akan berani menindasnya lagi. Jika Lin Feng tidak salah, Shi Qiong dan Leng Yue juga berniat untuk pergi ke tempat itu. Jika Lin Feng lebih lemah, maka Shi Qiong masih akan mampu menindasnya. Namun, jika dia cukup kuat, apakah dia perlu bergantung pada bantuan eksternal apapun untuk melindungi dirinya sendiri? Siapa yang akan berani memprovokasinya? Seperti sebelumnya, segalanya selalu bergantung pada kekuatan pribadi. Yang lemah pasti akan ditindas oleh yang kuat, tidak peduli di mana mereka berada atau apa status mereka, sedangkan yang kuat dapat menindas dan mengendalikan yang lemah. Lin Feng tidak terkekang, alami dan bebas. Dia ingin melambung ke langit dan melakukan apapun yang dia inginkan, maka tidak seorang pun akan berani menghinanya. Tetapi dia juga sepenuhnya memahami bahwa dunia itu kejam. Satu-satunya cara untuk mencapai apa yang dia inginkan adalah menjadi sangat kuat, menjadi lebih kuat langkah demi langkah sampai dia mencapai langit. Dia merindukan untuk melambung ke langit lebih dari apapun, dia merindukan untuk mampu terbang melampaui awan dan memandang dunia dari atas. Seperti pahlawan luar biasa, dia ingin mampu membunuh musuh-musuhnya dengan satu lambaian tangannya. Dengan cara itu, tidak seorang pun akan pernah berani menindasnya. Jika ada yang berani, mereka akan mati. Pada hari-hari itu, kekuatan Lin Feng sangat jauh dari melambung ke langit, tetapi setidaknya dia sudah mampu mencegah sejumlah besar orang untuk menghinanya. Di Sungai Surgawi, Leng Yue telah sangat arogan dan mencoba membunuhnya, dan sekarang, di kota kekaisaran, Leng Yue sekali lagi berusaha membunuhnya. Jika Lin Feng tidak membunuh Leng Yue, hatinya tidak akan pernah tenang. Dia harus membunuh Leng Yue agar dia dapat beristirahat dengan tenang. Maaf, aku tidak tertarik, jawab Lin Feng. Dia kemudian memanggil roh naga ungu lagi, dan energi ungu luar biasa muncul di sekelilingnya. Dia tampak seperti binatang buas ganas. Penolakan Lin Feng mengejutkan pria itu. Lin Feng tidak tertarik. Itu adalah ketiga kalinya dia pernah mendengar seseorang menolak untuk pergi ke tanah suci bagi para kultivator. 18 tahun yang lalu, dua orang lain juga menolak sebuah undangan. Satu adalah jenius Huge Wuking tetapi pria itu tidak mengetahui nama orang yang lain. Yang dia tahu hanyalah bahwa kultivator itu memiliki roh ganda. Saat itu, pria itu masih muda, dia bahkan belum menembus ke lapisan Xuan Qi pada waktu itu, dan tidak mampu pergi ke tempat itu. Sejak dia memiliki akses ke tanah suci itu, tidak seorang pun pernah menolak undangan. Semua orang ingin mendapatkan kesempatan untuk pergi ke sana lebih dari apapun. Namun Lin Feng baru saja menolak. Tidak hanya Lin Feng hanya membutuhkan 1 detik untuk memutuskan. Tetapi dia juga mulai kembali memusatkan perhatian pada Leng Yue sambil mengabaikan pria itu. Lin Feng bergerak maju, tubuhnya dikelilingi oleh roh ungunya. Dia mengangkat tangannya yang berisi teratai hitam dan berjalan menuju Leng Yue. Leng Yue gemetar, dia berpikir bahwa dia telah berhasil lolos dengan sangat tipis. Tetapi pada akhirnya, Lin Feng masih akan membunuhnya. Leng Yue memandang pria itu karena dia adalah harapan terakhir Leng Yue. Dia hanya berharap bahwa pria itu akan mampu mengalahkan Lin Feng. Pria itu telah mengatakan kepada Leng Yue bahwa dia akan menjadi kultivator legendaris di masa depan. Bagaimana mungkin legendanya berakhir di sini? Dia tidak bisa mati. Lin Feng, apakah engkau yakin? Apakah engkau tahu apa yang baru saja engkau tolak? Selain itu, apakah engkau tahu siapa yang sedang engkau coba bunuh? Ancam pria itu sambil menatap tajam ke arah Lin Feng. Aku tidak tahu, yang aku tahu hanyalah bahwa aku akan membunuh siapapun yang mencoba membunuhku. Jawab Lin Feng dengan acuh tak acuh. Apakah engkau tahu nama pengawal naga salju, para pelindung Sui Yue? Teriak pria itu dengan marah ketika dia melihat bahwa Lin Feng menolak tawarannya. Pria itu telah berteriak dengan agresif dan cukup keras untuk menakuti siapapun, termasuk Lin Feng. Pengawal naga salju. Lin Feng terkejut, dia belum pernah mendengar tentang mereka. Dia hanya tahu bahwa Liu Changlan adalah satu-satunya orang yang melindungi Sui Yue selama dekade terakhir dan pada akhirnya, dia dijatuhi hukuman mati karenanya. Di mata Lin Feng, pengawal naga salju tidak lebih dari sebuah lelucon. Apa yang tidak diketahui Lin Feng adalah bahwa pengawal naga salju juga merupakan yang paling misterius dari semua pasukan. Mereka termasuk di antara prajurit terkuat di seluruh negeri.
Orang-orang yang mampu menjadi perwira pengawal naga salju dihormati dan disegani. Leng Yue sudah ditetapkan untuk bergabung dengan pengawal naga salju di masa depan. Jika engkau membunuhnya, engkau akan membunuh seorang rekrut pengawal naga salju. Lanjut pria itu ketika dia melihat bahwa Lin Feng berhenti. Lin Feng telah berhenti di udara dan sedang memandangnya. Matanya berkilau dan bibirnya bergerak saat dia kemudian berkata, "Apa hubungannya pengawal naga salju denganku?" Kemudian, roh naga ungu Lin Feng menerobos udara dan dalam sekejap, itu sudah melilit Leng Yue dengan erat. Gerakan itu mengejutkan semua orang. Apa hubungannya pengawal naga salju dengan Lin Feng? Naga ungu itu meraung, ki mematikan memenuhi udara dan kerumunan melihat roh itu mulai bergerak. Tubuh Leng Yue masih terikat oleh naga ungu yang mengangkatnya ke udara. Dia sama sekali tidak mampu bergerak. Lin Feng mengangkat tangannya yang dikelilingi oleh api hitam dan menyerang Leng Yue dengan seluruh kekejamannya. Ah! Jeritan penderitaan yang menyayat hati meledak ke segala arah, dan dengan menyakitkan menembus ke telinga semua orang. Api hitam telah menelan tubuh Leng Yue yang membakar setiap inci dagingnya. Roh ungu itu masih berada di udara, itu masih mengikat tubuh Leng Yue tetapi pada saat itu, tidak ada yang tersisa selain abu. Leng Yue terbakar hidup-hidup, satu-satunya yang tersisa darinya adalah jeritan menyayat hati yang masih bergema melalui atmosfer. Lin Feng berdiri di sana dengan api suram mengelilingi tangannya. Dia tampak dingin dan tanpa emosi. Tentu saja dia bahkan tidak merasakan sedikit pun rasa kasihan. Dia berbalik dan memandang pria itu sekali lagi. Pria itu juga sedang menatapnya dengan dingin. "Aku sudah mengatakan, hari ini, tidak ada yang akan menyelamatkannya. Engkau menyelamatkannya sekali, aku tidak akan membiarkannya terjadi 2 kali. Kata Lin Feng sambil memandang pria itu, "Aku sudah membunuhnya. Apakah engkau masih menginginkan sesuatu? Apakah engkau masih menginginkan sesuatu?" Lin Feng bertanya kepada pria itu karena dia mencoba menghentikannya dari membunuh Leng Yue. Tetapi dia tetap membunuhnya. Jadi apa yang diinginkan pria itu dengan tetap tinggal? Pada saat itu, di tangan Lin Feng, masih ada teratai hitam tetapi warnanya tidak lagi sehitam sebelumnya. Itu tidak tampak sekuat beberapa saat lalu lagi. Ekspresi wajah pria itu berubah beberapa kali. Lin Feng sedang menanyakan kepadanya apa yang dia inginkan, apa yang bisa dia lakukan. Dia telah menaruh perhatian besar pada Leng Yue untuk waktu yang lama, dia bahkan membawanya ke istana kekaisaran. Leng Yue ditakdirkan untuk menjadi pengawal naga salju. Namun, Lin Feng tidak menunjukkan sedikit pun belas kasihan dan membakar Leng Yue hidup-hidup. Pengawal naga salju, para pelindung Sui Yue, apa hubungannya mereka dengan Lin Feng? Para pelindung Sui Yue berada di bawah kendali klan Duan, itu saja. Lin Feng bukan orang bodoh, dia tidak akan menjadi pelayan Sui Yue atau bagi klan kekaisaran. Engkau akan menyesali apa yang engkau lakukan hari ini. Kata pria itu sambil menatap Lin Feng untuk beberapa saat. Dia telah membunuh seorang calon anggota pengawal naga salju. Selain itu, dia bahkan menyinggung Shi Qiong. Lin Feng pasti harus membayar harga atas tindakannya. Jika engkau ingin bertarung, aku akan bertarung. Jika engkau tidak ingin bertarung, enyah saja. Kata Lin Feng yang mengabaikan kata-kata berlebihan pria itu. Lin Feng telah mendengar ancaman kosong yang sama dari setiap orang yang dia hadapi. Mereka selalu mengatakan bahwa dia akan menyesali tindakannya. Tetapi pada akhirnya itu hanyalah kata-kata. Dia tidak pernah merasakan penyesalan sedikit pun karena dia selalu bertindak selaras dengan prinsip-prinsipnya. Bab 363, Gunung Wuya. Jika dia ingin bertarung sekarang, Lin Feng bersedia bertarung dengannya. Jika dia hanya ingin banyak bicara, pria itu seharusnya enyah. Lin Feng berdiri di udara dan memandang pria itu dengan tatapan tajam. Jika dia memiliki keraguan tentang kekuatan Lin Feng, dia bisa bertarung di sini dan sekarang, dia bisa berjudi dan melihat apakah Lin Feng masih memiliki kekuatan untuk melawannya. Pria itu melirik Lin Feng dan segera setelah itu melirik Duan Xinye. Dia segera membuat keputusan, apapun situasinya, Leng Yue sudah mati, dia telah dibunuh oleh Lin Feng dan itu tidak bisa diubah. Jika dia bertarung dan Lin Feng masih memiliki kekuatan untuk bertarung, Lin Feng pasti akan membunuhnya. Jika Lin Feng tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi dan hanya menggertak, jika dia benar-benar telah menghabiskan seluruh kinya, apakah pria itu bahkan bisa membunuh Lin Feng? Apakah dia bisa mengabaikan perasaan putri Duan Xinye dan membunuh Lin Feng? Dia tidak bisa melupakan bahwa Lin Feng adalah bagian dari faksi Duan Wuya. Jika Shi Qiong cukup kuat, dia bisa saja membunuh Lin Feng tetapi pria itu tidak dapat mengambil tindakan yang sama. Jika tidak, dia akan berakhir dihukum. Oleh karena itu, dia dengan cepat memutuskan bahwa yang terbaik adalah pergi. Lin Feng akan menyesalinya di masa depan. Kita akan bertemu lagi.
kata pria itu kepada Lin Feng dengan nada dingin. Segera setelah itu, siluetnya berkelebat dan menghilang tanpa jejak yang mengejutkan kerumunan. Shi Qiong, Leng Yue dan pria itu adalah 3 kultivator yang sangat kuat dari lapisan Xuanqi dan mereka semua ingin melumpuhkan kultivasi Lin Feng dan beberapa bahkan ingin membunuhnya. Tetapi hasilnya adalah Shi Qiong dan pria itu melarikan diri sementara Leng Yue dibakar hidup-hidup. Mereka akhirnya menyadari bahwa pemuda yang sangat disukai Duan Xinye itu lebih misterius daripada yang bisa mereka bayangkan. Kemampuan alaminya jauh lebih menakutkan daripada yang mereka pikirkan sebelumnya. Lin Feng berbalik dan melirik kerumunan dengan tatapan sedingin es. Segera orang-orang dalam kerumunan merasakan jantung mereka mulai berdebar kencang. Setelah itu, kerumunan dengan cepat bubar dan pergi. Setelah kerumunan itu pergi, Lin Feng melayang turun ke tanah. Dia menarik napas dalam-dalam. Dia tidak lagi memiliki ekspresi tajam, dia hanya tampak kelelahan. Kelelahan. Lin Feng telah mendorong dirinya sampai titik kelelahan. Dia telah memadatkan ki murninya untuk melepaskan kekuatan penuh teratai hitamnya 2 kali. Dia hampir tidak memiliki ki murni tersisa. Lin Feng hampir tidak bisa mengangkat tangannya. Jika pria itu telah menyerangnya, Lin Feng tidak akan memiliki peluang, pria itu jauh lebih mengerikan daripada Leng Yue. Lin Feng, kata Duan Xinye sambil bergerak di sampingnya. Ketika dia melihat bahwa Lin Feng tampak pucat seperti mayat, dia mulai merasa bersalah. Lin Feng berakhir dalam posisi ini karena dia secara egois ingin melihatnya lagi. Jangan khawatir, aku baik-baik saja, kata Lin Feng dengan lembut kepada Duan Xinye setelah itu ekspresi yang menggemaskan muncul di wajahnya. Dia menyembunyikan kesedihannya karena tidak bisa menikah dengannya. Tidak perlu terbang kembali, aku akan menemanimu ke pintu keluar, kata Duan Xinye kepada Lin Feng. Lin Feng sedikit mengangguk dan berkata, baiklah, mari kita berjalan melewati istana. Istana kekaisaran sangat besar, itu tampak seperti lanskap tanpa akhir. Ada 7.200 kediaman besar, 3.600 aula makan, jumlah aula biasa dan orang yang tak terhitung, bahkan ada lebih dari 4.000 gunung dan 300 sungai di dalam wilayah istana. Istana kekaisaran seperti dunia kecil di dalam dunia. Selain itu, dengan mempertimbangkan semua ini, istana kekaisaran sangat tenang dan tentram. Itu dikelilingi oleh gunung dan sungai, jembatan-jembatan indah dibangun di atas danau, gunung-gunung tinggi memiliki sungai yang mengalir dengan damai ke bawah. Sesekali ada orang-orang yang dapat terlihat berjalan-jalan menikmati pemandangan. Tentu saja, jalan-jalan lain juga mengarah ke dataran luas di mana Lin Feng bisa melihat orang-orang bertarung. Beberapa dari pertempuran ini diatur untuk menguji kekuatan mereka, sementara yang lain adalah pertempuran berbahaya yang sesungguhnya. Ketika orang-orang melihat Duan Xinye, mereka terkejut. Duan Xinye secara mengejutkan berjalan sendirian dengan seorang pemuda. Duan Xinye tampak lembut dan halus. Dia tampak seperti gadis muda yang sedang jatuh cinta. Berita ini akan dengan cepat menyebar ke seluruh istana kekaisaran. Lin Feng juga dengan santai melihat-lihat sekeliling. Lin Feng, dapatkah engkau melihat di sana? Itu disebut Gunung Wuya, disitulah kakakku Wuya tinggal. Pada saat itu, Duan Xinye menunjuk ke sebuah gunung di kejauhan. Lanskapnya menakjubkan. Kaki gunung berwarna hijau zamrud dan sungai-sungai berkelok-kelok melalui kehijauan yang rimbun. Itu sangat indah. Selain itu, di puncak gunung, ada sebuah istana kecil. Di tepi istana, ada air terjun besar yang mengalir dari gunung ke sungai di bawahnya. Pemandangan yang begitu indah. Lin Feng menghela napas dengan takjub. Lin Feng baru saja berpikir bahwa segalanya akan raksasa dan megah di istana kekaisaran. Tetapi saat berjalan melewati berbagai tempat, dia memahami keindahan dan kemegahan unik yang dimilikinya. Tinggal di sana memang sesuatu yang luar biasa, terutama di lokasi tempat Duan Wuya dan Duan Xinye tinggal. Tempat-tempat di mana mereka tinggal sangat indah dan tentram. Duan Wuya tinggal di pemandangan gunung yang menakjubkan sementara Duan Xinye tinggal di hutan yang tenang dengan aliran sungai. Itu memang luar biasa, tetapi aku tidak akan bisa melihatnya di masa depan, kata Duan Xinye yang terdengar sedikit sedih. Tetapi kemudian segera kesedihannya berubah menjadi senyuman. Apakah pemandangan seperti itu benar-benar penting? Yang terpenting adalah dia akan bisa bersama Lin Feng. Pada saat itu, Duan Xinye merasakan sebuah tangan di samping tangannya. Lin Feng mulai memegang tangannya dengan tangan yang hangat dan lembut. Duan Xinye gemetar dan memandang Lin Feng. Dia sedang memandangnya dengan senyuman yang cemerlang di wajahnya. Duan Xinye tersenyum indah sambil memandang Lin Feng. Duan Xinye juga mulai menggenggam tangan Lin Feng. Matahari memancarkan cahayanya ke atas dua tubuh ini. Seorang pemuda berbakat dan tampan, berjalan bergandengan tangan dengan gadis bangsawan cantik dengan pemandangan indah sebagai latar belakang.
Adegan itu seperti sesuatu yang hanya diceritakan dalam kisah-kisah. Lin Feng tersenyum hangat, Duan Xinye berjalan bersamanya dan memegang tangannya sehingga semua orang akan tahu bahwa Lin Feng dan Duan Xinye bersama. Orang hanya bisa membayangkan jenis tekanan yang dialami Duan Xinye. Dia adalah wanita muda yang cantik, dia adalah seorang putri, tetapi demi Lin Feng, dia akan meninggalkan statusnya, keluarganya dan haknya untuk tinggal di istana kekaisaran, hanya untuk bersamanya. Dia merasakan kerinduan yang tak terkendali kepada Lin Feng, apakah dia akan pernah mengecewakannya? Pada saat itu, di pegunungan, di samping air terjun, dua orang muncul. Sama seperti Lin Feng dan Duan Xinye, dua orang ini adalah seorang pemuda tampan dan seorang wanita cantik. Ketika dua orang ini melihat Lin Feng dan Duan Xinye, mereka sedikit terkejut. Wanita yang sangat cantik. Pikir pemuda itu ketika dia melihat Duan Xinye. Dia tampak berharga dan anggun seperti bunga teratai yang sedang mekar. Dia memiliki senyum indah yang memancar dari wajahnya. Gadis cantik di sampingnya adalah sesama murid. Dia sangat cantik tetapi dia tetap tidak bisa mencapai kecantikan Duan Xinye. Segera setelah itu, pemuda itu perlahan memalingkan kepalanya dan memandang Lin Feng. Dia memiliki perasaan bahwa dia telah melihat Lin Feng di masa lalu, tetapi dia tidak dapat mengingatnya. Apakah kita pernah bertemu dengannya sebelumnya? Tanya pemuda itu sambil mengernyit. Gadis muda itu sedang memandang Duan Xinye. Dia bahkan tidak memperhatikan Lin Feng. Duan Xinye sangat cantik yang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman, terutama karena sesama muridnya memandangnya dengan cara yang ambigu beberapa saat sebelumnya. Ketika gadis muda itu mendengar sesama muridnya, dia berbalik ke arah Lin Feng dan juga memiliki perasaan yang sama, seolah-olah dia telah melihat Lin Feng di suatu tempat, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana. Di udara, seekor elang berseru dan kemudian mendarat di samping pemuda itu. Ketika Lin Feng dan Duan Xinye mendengar panggilan elang itu, perhatian mereka tertarik ke arah itu juga. Pada saat itu, mereka berdua mengangkat kepala dan memandang ke tempat di samping air terjun. Lin Feng mengernyit dan cahaya menyilaukan berkilat di matanya. Itu dia. Mata Lin Feng tampak sangat dingin. Meskipun dia belum pernah melihat mereka sebelumnya, menilai dari deskripsi mereka dan elang itu, dia sudah menebak siapa mereka. Pada hari dia kembali dari Sungai Surgawi ke kota Yangzhou, saat dia bergegas menuju kota Yangzhou, dua siluet telah muncul di atas seekor elang. Dia hanya sempat melihat mereka terbang menjauh ke kejauhan. Ketika Lin Feng tiba di kota Yangzhou, dia melihat bahwa orang-orang ini telah menghancurkan patung Liu Changlan dan patung Lin Feng serta membunuh prajurit Qi Xie yang sedang berjaga. Mereka sangat berdarah dingin dan kejam. Mereka mengatakan bahwa jika Lin Feng menginginkan balas dendamnya, dia bisa menemukan mereka di kota kekaisaran. Lin Feng masih bisa mengingat namanya, Ling Tian. Ling Tian memperhatikan tatapan dingin Lin Feng dan merasakan hawa dingin niat membunuh. Ling Tian mengernyit dengan buruk ketika dia menyadari hal ini. Ling Tian yakin bahwa dia belum pernah melihat Lin Feng tetapi dia tampak sangat familiar. Dia telah lama melupakan tentang patung-patung dan pembantaian beberapa penjaga yang tidak penting. Ling Tian, ada apa? Pada saat itu, di langit di atas air terjun terdengar suara yang lembut dan halus. Segera setelah itu, Duan Wu yang muncul di sisi mereka dan melihat dua siluet di kejauhan. Secara mengejutkan, itu adalah adiknya Duan Xinye dan Lin Feng. Namun, Lin Feng dan Ling Tian tidak tampak seperti berada dalam hubungan yang baik. Bab 364, Melawan Arus. Yang mulia, siapakah dua orang di sana itu? Tanya Ling Tian kepada Duan Wuya. Duan Xinye adalah seorang wanita muda yang anggun, elegan dan cantik luar biasa. Dia ingin tahu siapa dia. Selain itu, Lin Feng sedang memandangnya dengan cara yang sangat dingin dan secara mengejutkan melepaskan niat membunuh melalui tatapannya. Ling Tian juga ingin tahu siapa dia dan mengapa dia merasa mengenalinya. Wanita muda itu adalah adikku, Duan Xinye. Kata Duan Wuya yang mengejutkan Ling Tian. Yang mulia putri. Tidak heran dia terlihat begitu anggun, elegan dan cantik. Aku sudah mendengar bahwa sang putri sangat cantik tetapi ini melampaui imajinasiku. Dia luar biasa cantik. Kata Ling Tian yang mengungkapkan pikiran di dalam benaknya. Kecantikan Duan Xinye sangat memengaruhinya. Hanya saja. Siapakah orang itu yang bersamanya? Aku tidak mengenalnya. Kata Ling Tian sambil memandang Duan Wuya. Lin Feng dan Duan Xinye berjalan bergandengan tangan dan siluet mereka menjadi semakin jelas saat mereka mendekat. Ling Tian merasa bahwa dia mengenal Lin Feng dan intuisi itu semakin kuat. Dia belum pernah melihat Lin Feng tetapi tetap memiliki kesan yang sangat familiar. Apakah aku membayangkan sesuatu?
Pikir Ling Tian, tetapi segera setelah itu, dia membantah gagasan itu. Sebagai seorang kultivator, indranya sangat tajam, terutama setelah dia menembus ke lapisan Xuan Qi, dia tidak mungkin salah. Dia adalah, kata Duan Wuya yang awalnya ingin berbicara. Kita sudah pernah bertemu, kata sebuah suara yang tiba-tiba memotong Duan Wuya. Ling Tian melihat bahwa Lin Feng sedang menatapnya dengan tajam. Mata Lin Feng tampak sangat dingin. Lin Feng mampu mendengar apa yang Duan Wuya dan Ling Tian katakan dari jarak yang begitu jauh. Engkau tampak sangat familiar, kata Ling Tian sambil memandang Lin Feng dan kemudian menambahkan, tetapi mohon maafkan aku tidak dapat mengingat di mana aku pernah bertemu Yang Mulia di masa lalu. Seperti yang diduga, dia tidak bisa mengenaliku, pikir Lin Feng. Ling Tian tidak mengingatnya. Di kota Yangzhou, dia telah menghancurkan patung-patung itu. Lin Feng tidak peduli tentang itu. Yang dia pedulikan adalah puluhan nyawa yang telah hilang karena kesombongan Ling Tian. Prajurit-prajurit ini semua dibunuh karena seseorang ingin mencari masalah dengan Lin Feng. Engkau belum pernah melihatku secara langsung. Ini juga pertama kalinya kita bertemu secara langsung. Tetapi aku tidak akan pernah melupakanmu. Suara Lin Feng sedingin es dan dia kemudian berkata, tempat kita bertemu, itu di kota Yangzhou. Kota Yangzhou. Ling Tian mengernyit, kota Yangzhou hanyalah kota kecil. Dia tidak mengingat banyak tentangnya. Dia hanya tahu satu orang yang terkait dengannya. Itu engkau. Ling Tian tercengang dan kemudian memandang Lin Feng dengan cara yang dingin. Dia mengingat nama pada patung itu, Lin Feng. Tampaknya engkau mengingatku sekarang, kata Lin Feng terdengar dingin dan terpisah. Di istana kekaisaran, dia telah melihat Leng Yue dan sekarang dia bahkan bertemu Ling Tian. Namun, dia berada di dalam wilayah Duan Wuya. Istana kekaisaran adalah tempat yang kompleks. Ling Tian, Lin Feng, tampaknya kalian saling mengenal. Kalau begitu, aku tidak perlu memperkenalkan kalian, kata Duan Wuya ketika dia melihat Lin Feng dan Ling Tian saling menatap dengan marah. Dia tidak bisa menahan diri untuk berbicara dengan suara lembut dan tersenyum. Dia ingin melunakkan suasana. Tetapi mereka sudah menjadi musuh. Apakah beberapa kata sederhana mungkin bisa mengubah situasi? Tentu saja, itu tidak mungkin, terutama karena konflik antara Lin Feng dan Ling Tian didasarkan pada darah. Beberapa puluh prajurit telah kehilangan nyawa mereka. Apakah Lin Feng bisa begitu saja melupakan itu? Keduanya saling menatap dengan agresif, seperti pemangsa. Gadis muda di sisi Ling Tian juga memandang Lin Feng. Tampaknya markuis kota Yangzhou itu tidak sesederhana yang dia yakini. Secara mengejutkan, dia bersama sang putri. Tampaknya juga Duan Wuya sangat bersahabat dengannya. Awalnya, dia berpikir bahwa Duan Wuya hanyalah orang yang menganugerahkan Lin Feng dengan gelar markuis. Dia tidak berpikir bahwa mereka memiliki hubungan. Tetapi Lin Feng mungkin tidak bisa dibandingkan dengan Ling Tian. Dia tahu betapa berbakat dan bertalenta Ling Tian. Dia jauh lebih kuat darinya. Sekarang setelah mereka datang ke kota kekaisaran, cepat atau lambat semua orang akan mengenal mereka. Seluruh kota akan mengagumi mereka. Mereka ditakdirkan untuk menjadi nama yang berada di bibir semua orang. Xinye, apa yang kau dan Lin Feng lakukan di sini? Tanya Duan Wuya ketika dia merasakan bahwa suasananya agak aneh. Kali ini, dia berbicara kepada Duan Xinye. Duan Xinye memandang Duan Wuya dan berkata, aku mengantar Lin Feng pergi karena ini pertama kalinya dia datang ke istana kekaisaran. Baiklah, kalian sebaiknya pergi, kata Duan Wuya dengan nada lembut dan halus. Dia tidak ingin Lin Feng tinggal di sana. Tampaknya ada konflik di antara mereka jadi Duan Wuya tidak ingin mereka akhirnya bertarung satu sama lain. Duan Xinye menarik tangan Lin Feng. Lin Feng jelas memahami apa yang dimaksud Duan Wuya juga. Dia sedang memandang Ling Tian. Lin Feng telah menghabiskan banyak energi pada saat itu. Bertarung sekarang bukanlah pilihan. Selain itu, dia tidak bisa tidak memberi muka kepada Duan Wuya. Bagaimanapun juga, kekuatan dan kekuasaan Duan Wuya tidak terbayangkan bagi Lin Feng. Selain itu, Duan Wuya terus-menerus membantu Lin Feng dan dia menghargai persahabatan mereka. Duan Wuya sangat bersahabat kepada Lin Feng. Lin Feng tidak ingin menyebabkan masalah baginya. Duan Wuya, sebagai musuh, akan mengerikan. Dia juga adalah saudara Duan Xinye. Lin Feng jelas tidak ingin terlibat konflik dengannya. Oleh karena itu, Lin Feng tidak akan bertarung dengan Ling Tian di sana. Aku telah datang ke kota kekaisaran, kata Lin Feng kepada Ling Tian yang membuat Ling Tian menyipitkan matanya. Dia, tentu saja, tahu apa yang dimaksud Lin Feng. Kembali di kota Yangzhou ketika dia pergi, dia berkata bahwa jika Lin Feng menginginkan balas dendam, dia bisa datang dan mencarinya di kota kekaisaran dan Lin Feng telah datang.
Lalu kenapa? Jawab Ling Tian. Dia tampak sangat bangga dan arogan. Ling Tian telah berani menghancurkan patung Lin Feng dan membunuh beberapa prajurit Lin Feng. Dia tidak takut sama sekali. Baginya, Lin Feng bukan apa-apa, seorang markuis biasa, tidak lebih. Di hadapannya, orang-orang yang dia bunuh ini tidak dianggap sebagai jenius, jadi mereka hanyalah serangga, bukan siapa-siapa. Engkau akan membayar karena telah menumpahkan darah saudara-saudaraku. Kata Lin Feng terlihat tenang, tetapi bagian dalam dirinya sedang mendidih. Beberapa serangga mati, lalu kenapa? Mereka tidak berguna. Kata Ling Tian dengan nada meremehkan. Dia sedang menghina para penjaga yang dia bunuh. Beberapa serangga yang tidak penting, tidak lebih. Bagaimana mungkin Ling Tian peduli tentang mereka? Mengenai balas dendammu, aku sudah mengatakannya. Jika engkau ingin mendapatkannya, datang dan temukan aku, kita akan bertarung. Tentu saja, aku berharap engkau kuat karena aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada yang lemah. Kata Ling Tian dengan nada yang sangat arogan, memandang rendah Lin Feng. Ketika Lin Feng mulai mendapatkan reputasinya, Ling Tian memutuskan untuk pergi ke kota Yangzhou dan menghancurkan patung Lin Feng. Apa yang memberi orang bukan siapa-siapa seperti dia hak untuk memiliki patungnya sendiri? Selain itu, Lin Feng bersama sang putri yang elegan, Ling Tian semakin membenci Lin Feng sejak saat itu, atau lebih tepatnya, dia iri. Bersabarlah, kata Lin Feng dan kemudian mulai berjalan pergi. Dia pergi bersama Duan Xinye. Lin Feng dan Duan Xinye segera menghilang ke kejauhan. Duan Wu ya tetap tinggal bersama dua orang itu. Duan Wu ya merasa kesal. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki informasi apapun tentang Lin Feng dan Ling Tian yang menjadi musuh? Aku akan menunggu, pikir Ling Tian. Lin Feng mengancamnya? Sudah lama sejak seseorang berani mengancamnya. Karena Lin Feng membuatnya menunggu, dia akan menantikan untuk melihat apa yang akan terjadi. Seorang markuis Qixie yang remeh, tidak lebih. Dia hanya peduli untuk tidak membuat Duan Wu ya kehilangan muka. Jika tidak, dia akan segera menyerang Lin Feng. Lin Feng, mengapa orang-orang ini adalah musuhmu? Tanya Duan Xinye sambil berjalan perlahan bersamanya di istana kekaisaran. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dia terlalu penasaran. Awalnya, tidak ada permusuhan di antara kami bahkan tidak saling mengenal. Mereka tidak mengenalku. Tetapi mereka datang ke kota Yangzhou. Menghancurkan patung Liu Changlan dan aku. Jika hanya itu akan baik-baik saja. Tetapi mereka juga membunuh beberapa prajurit pribadiku dan menyampaikan pesan kepada seluruh kota. Semua orang harus mengatakan kepadaku bahwa jika aku menginginkan balas dendamku, aku harus datang mencarinya di kota kekaisaran. Jelas Lin Feng perlahan, dia masih marah. Lin Feng pasti akan membalas dendam atas prajurit Qixie yang mati. Karena aku telah bertemu dengannya di sini, Ling Tian pasti akan menemui ajalnya di kota kekaisaran, apapun yang terjadi, bahkan jika dia berteman baik dengan pangeran kedua. Ketika dia selesai berbicara, cahaya dingin dan kejam berkilat di matanya. Dia tampak seperti pembunuh yang ganas. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, Lin Feng telah mempelajari banyak keterampilan berbeda dan dia memahami jauh lebih banyak daripada di masa lalu. Di kota kekaisaran, situasinya menjadi semakin bergejolak, meskipun Lin Feng tidak meremehkan para jenius luar biasa, dia juga harus melawan arus terkadang. Bab 365, Sesama Murid. Ketika Duan Xinye melihat bahwa Lin Feng melepaskan energi dingin, dia menggenggam tangan Lin Feng lebih erat lagi dan tersenyum kepadanya dengan lembut. Dia memandang Lin Feng dan berkata, di dunia kita, banyak orang akan mencoba menghancurkan harga diri orang lain dengan membunuh orang-orang yang berhubungan dengannya. Mereka sangat berbakat, sangat kuat, dan berpikir bahwa mereka berada di puncak rantai makanan. Bagi mereka, nyawa beberapa orang biasa tidak berarti banyak. Duan Xinye sangat memahami bahwa Lin Feng bebas dan tak terkekang. Terkadang agresif dan dingin, dia tidak menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang dia bunuh. Tetapi di dalam hatinya, dia masih memiliki belas kasih. Jika tidak, dia tidak akan begitu marah karena beberapa prajurit kehilangan nyawa. Di benua itu, ada banyak orang yang berhati baik, jujur dan sangat berbakat. Mereka tidak suka membunuh orang. Namun, begitu mereka mengalami dinginnya dan kekejaman dunia, para pemuda yang jujur dan berhati baik ini tidak punya pilihan selain mengangkat pedang untuk membunuh. Lin Feng juga telah melalui konflik serupa di dalam hatinya. Langit dan bumi kejam, mereka memperlakukan semua makhluk seperti anjing jerami, bahkan Liu Changlan memiliki perasaan seperti itu. Tetapi yang paling penting adalah hatimu tidak berubah. Jika hatimu tetap sama, hatiku akan selamanya menjadi milikmu. Kata Duan Xinye dengan senyum manis di wajahnya. Seolah-olah dia mencoba menenangkan Lin Feng.
Ketika Lin Feng melihat senyum Duan Xinye, dia tersenyum lembut. Sebenarnya, sebagai seorang putri, Duan Xinye terus-menerus menyaksikan orang-orang menggunakan tipu daya dan intrik satu sama lain. Namun senyum Duan Xinye murni dan lembut karena dia tidak membiarkan apapun mencemari hatinya. Lin Feng mengulurkan tangannya yang lain dan dengan lembut membelai wajahnya yang membuatnya tersipu. Dia merasa bahwa tubuhnya seperti terbakar, dan dia perlahan menundukkan kepalanya. Aku akan selalu berpegang pada prinsip-prinsipku, kata Lin Feng perlahan seolah-olah dia sedang menyatakan niatnya. Tidak peduli seberapa dingin dia atau berapa banyak orang yang dia bunuh, dia selalu berpegang pada prinsip-prinsipnya. Lin Feng, teman-teman kakakku sangat berbakat, mereka semua memiliki latar belakang yang sangat penting. Ling Tian dan wanita muda itu pasti orang-orang luar biasa jika mereka mampu menarik perhatian kakakku. Engkau harus berhati-hati, kata Duan Xinye sambil mengangkat kepalanya. Orang-orang yang bisa datang ke Gunung Wu ya semuanya adalah individu luar biasa. Aku mengerti, angguk Lin Feng. Dia ingin membunuh Ling Tian tetapi itu tidak berarti bahwa dia akan bertindak ceroboh. Ling Tian dan gadis itu menunggangi binatang buas tingkat Xuan, mereka arogan dan bangga, kekuatan mereka pasti luar biasa juga, selain itu, mereka dapat mengambil hati Duan Wuya yang membuktikan kepada Lin Feng bahwa mereka bukan orang biasa. Untuk membunuh mereka, Lin Feng masih perlu menjadi lebih kuat. Duan Xinye dan Lin Feng terus mengobrol sambil berjalan untuk waktu yang lama, tanpa menyadarinya, mereka sudah meninggalkan istana kekaisaran. Di sekitar istana kekaisaran, ada sungai panjang dan hutan yang indah. Di tengahnya, ada jalan besar. Orang-orang yang masuk dan keluar sangat sedikit. Pada saat ketika Lin Feng dan Duan Xinye meninggalkan istana kekaisaran, mereka hanya melihat beberapa siluet dan juga ada kereta yang tidak bergerak, seolah-olah telah menunggu seseorang. Beberapa orang yang hadir semuanya terkejut ketika mereka melihat Duan Xinye. Mereka semua memandangnya dengan sangat hormat dan semua orang membungkuk kepadanya. Mereka juga memandang Lin Feng dengan mata penuh rasa ingin tahu. Duan Xinye tidak peduli mereka bertanya-tanya siapa Lin Feng. Tetapi ketika Lin Feng dan Duan Xinye tiba di samping kereta itu masih tidak bergerak. Hanya ada satu orang bersandar di sampingnya. Mereka bisa melihat punggung orang itu, dia membawa pedang. Dia tampak lesu dan menutup matanya. Kalian berdua benar-benar lambat. Tiba-tiba terdengar suara malas. Dia sedikit bergerak dan kemudian berbalik. Pemuda itu memandang Duan Xinye dan Lin Feng. Dia memiliki mata indah seperti wanita dan tersenyum acuh tak acuh. Wen Ao Sui. Lin Feng tercengang. Tetapi segera setelah itu, keterkejutan itu menghilang dari wajahnya dan dia juga tersenyum. Lama tidak bertemu. Wen Ao Sui juga tersenyum dan segera setelah itu, dia berdiri tegak sempurna dan melepaskan energi yang sangat tajam yang tiba-tiba menyerbu seluruh atmosfer. Lin Feng terkejut, kemudian pemuda dengan kecantikan feminin itu mulai bergerak menuju Lin Feng dengan ekspresi aneh di wajahnya. Lin Feng tercengang, lalu mata Lin Feng juga berkilat dengan cahaya berbahaya dan dia bergerak untuk mencegat Wen Ao Sui. Pedang! Bisik Wen Ao Sui. Dia mengangkat jarinya yang menjadi setajam pedang saat mulai menyerap energi pedang, itu tampak cepat dan ganas. Matahari! Kata Lin Feng, pada saat yang sama, dia juga mengulurkan jarinya ke arah Wen Ao Sui. Jarinya mengandung ki pedangnya serta ki matahari yang membakar. CRRR, CRRRR. Energi mengerikan bertabrakan di udara, jari Lin Feng dan Wen Ao Sui bertabrakan dan pusaran kekuatan meledak keluar. Tubuh Lin Feng terdorong mundur 2 langkah. Sementara Wen Ao Sui masih berdiri di tempat yang sama, memandang Lin Feng. Lapisan Xuan Qi. Tersenyum Lin Feng. Mereka belum bertemu untuk sementara waktu dan tampaknya Wen Ao Sui juga telah menembus ke lapisan Xuan Qi. Tetapi Lin Feng tidak terkejut, itu sebenarnya sangat normal. Pada saat dia bergabung dengan Akademi Surgawi, tingkat kultivasi Wen Ao Sui sudah lebih tinggi daripada Lin Feng. Bahkan ketika mereka bergabung dalam perang, tingkat kultivasi Wen Ao Sui tetap lebih tinggi daripada Lin Feng. Dalam waktu yang begitu singkat, Lin Feng telah mempelajari dasar-dasar alkimia dan telah mempelajari banyak keterampilan seperti teknik jiwa berlebih dan di atas itu dia menembus ke lapisan Xuan Qi. Wen Ao Sui memiliki kemampuan alami yang tinggi jadi normal baginya untuk akhirnya menembus ke lapisan Xuan Qi. Lin Feng bisa memahami hal-hal lebih baik daripada kebanyakan orang karena jiwa berlebihnya dan fusi tanahnya. Karena itu dia lebih kuat daripada kebanyakan orang. Namun, Lin Feng belum bisa digambarkan sebagai jenius luar biasa dan tiada tanding. Wen Ao Sui, Shi Qiong dan bahkan Leng Yue semuanya adalah jenius dengan cara mereka sendiri. Mereka tidak kurang berbakat daripada Lin Feng. Tentu saja, ini hanya merujuk pada kemampuan kultivasi. Dalam hal kapasitas bertarung dan efektivitas tempur,
Lin Feng jauh lebih maju daripada kebanyakan orang. Dia baru saja menembus ke lapisan pertama Xuan Qi tetapi mampu membunuh kultivator pada lapisan kedua Xuan Qi. Memang, aku berada di lapisan Xuan Qi tetapi aku baru saja kembali dan mendengar bahwa engkau sekarang adalah murid peringkat teratas Akademi Surgawi. Itu tidak membuatku tenang tetapi tidak masalah. Mengapa engkau memberiku muka beberapa saat yang lalu? Tersenyum Wen Aosue. Beberapa saat sebelumnya, ketika keduanya telah menampilkan kekuatan masing-masing, dia sudah kalah dalam kekuatan tetapi Lin Feng tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Energi panas membakar itu menghilang pada detik terakhir. Sebelum bertabrakan dengan jari Wen Aosue, kemudian Lin Feng dengan cermat bergerak mundur, semua ini untuk melindungi muka Wen Aosue. Apakah engkau menungguku di sini? Tanya Lin Feng sambil tersenyum. Dia penasaran, mengapa Wen Aosue menunggu di sana? Mereka belum bertemu untuk sementara waktu dan secara mengejutkan, Wen Aosue berada di sana, dengan sebuah kereta, benar-benar tampak seperti dia sedang menunggu Lin Feng. Memang, aku sedang menunggumu, kata Wen Aosue sambil mengangguk yang mengejutkan Lin Feng. Bagaimana Wen Aosue tahu bahwa Lin Feng berada di istana kekaisaran, dan di atas itu mengapa dia menunggunya? Guru menyuruhku datang ke sini untuk menunggumu. Jika Xinye bersamamu, tidak seorang pun akan menyebabkan masalah bagimu di istana kekaisaran tetapi di luar itu, engkau bisa mengandalkanku untuk menghentikan orang-orang menyebabkan masalah bagimu. Jelas Wen Aosue sambil tersenyum kepada Lin Feng ketika dia melihat bahwa dia tampak bingung. Guru. Lin Feng tampak terkejut, Duan Xinye dan Wen Aosue tampaknya benar-benar dekat. Lin Feng, Aosue adalah sesama muridku, kata Duan Xinye kepada Lin Feng sambil tersenyum yang mengejutkan Lin Feng. Dia akhirnya mengerti. Begitulah adanya. Wen Aosue dan Duan Xinye adalah sesama murid, Lin Feng jelas tahu siapa guru mereka, Yan Yuping Sheng. Tetapi, kali ini guru kita melakukan kesalahan, banyak orang menyebabkan masalah bagi Lin Feng ketika dia berada di istana kekaisaran, kata Duan Xinye sambil tersenyum pahit. Yan Yuping Sheng telah merencanakan segalanya hingga detail terakhir tetapi ada beberapa aspek yang terlewatkan. Menyebabkan masalah? Xinye, meskipun engkau bersamanya, beberapa orang berani menyerang Lin Feng. Tanya Wen Aosue dengan mata indahnya penuh kebingungan. Lin Feng bertemu Shi Qiong, kata Duan Xinye. Shi Qiong? Pupil Wen Aosue menyusut, tidak heran. Jika Lin Feng bertemu Shi Qiong, itu akan berjalan buruk karena dia sangat mencintai Duan Xinye. Shi Qiong tidak akan peduli memberi muka kepada siapapun. Shi Qiong tidak terlalu menyebabkan masalah bagi Lin Feng, bukan? Tanya Wen Aosue dengan bingung. Mengingat temperamen Shi Qiong, dia tidak akan membiarkan Lin Feng pergi. Duan Xinye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Lalu dia mendengar Lin Feng berkata perlahan, kami bertarung, tidak ada yang terjadi. Kalian bertarung? Tanya Wen Aosue dengan tenang sambil mengernyit. Lin Feng mengatakannya dengan sangat santai tetapi Shi Qiong sangat kuat. Secara mengejutkan, Lin Feng mengatakan bahwa mereka berdua telah bertarung satu sama lain. Bab 366, Rangkaian Gunung Sembilan Naga. Ya, setelah pertarungan, dia pergi. Kata Lin Feng seolah-olah itu benar-benar normal. Dia kemudian berbalik kepada Duan Xinye. Aosue dan aku akan pergi bersama dari sini, kau sebaiknya kembali. Baik. Kata Duan Xinye sambil mengangguk dengan cara yang menggemaskan. Tetapi dia menggenggam tangan Lin Feng dengan erat, dia merasa enggan meninggalkannya. Dia berkata, berhati-hatilah. Jangan khawatir. Kata Lin Feng sambil tersenyum lembut. Segera setelah itu, tangan mereka perlahan terlepas satu sama lain. Duan Xinye kemudian berjalan kembali sambil sesekali menoleh. Seolah-olah dia takut Lin Feng akan lari dan tidak pernah kembali. Lin Feng telah membuat janji kepadanya tetapi dia masih takut kehilangan dirinya. Karena dia sangat peduli padanya, dia ketakutan oleh gagasan kehilangannya. Lin Feng tersenyum sepanjang waktu. Hanya ketika siluet Duan Xinye sepenuhnya menghilang dari pandangannya barulah Lin Feng memalingkan kepalanya. Pada saat itu, ekspresi wajah Wen Aosue tampak ambigu, dia memiliki senyuman namun bukan senyuman di wajahnya. Mereka belum bertemu untuk waktu yang sangat lama tetapi Lin Feng sudah menembus ke lapisan Xuan Qi. Dia telah menjadi murid peringkat teratas Akademi Surgawi. Dia dipuja dan dihormati oleh banyak orang dan dia bahkan mendapatkan hati sang putri. Lin Feng benar-benar menikmati kehidupan yang baik akhir-akhir ini. Mengapa kita memiliki kereta? Tanya Lin Feng yang membuat senyuman ambigu itu menghilang dari wajah Wen Aosue. Lin Feng memandang kereta itu, dia bukan seorang wanita namun Wen Aosue telah membawa kereta untuk menjemputnya. Siapa tahu, mungkin kau ingin kawin lari dengan sang putri, jadi aku membawa kereta.
kata Wen Aosue sambil tertawa yang membuat Lin Feng memutar matanya dengan kesal. Dia mengabaikan Wen Aosue dan naik ke atas kereta. Wen Aosue duduk di depan dan mencambuk kuda saat mereka mulai berjalan perlahan. "Di mana kau selama ini?" tanya Lin Feng saat dia duduk di samping Wen Aosue di depan kereta. "Aku berada di rangkaian Gunung Sembilan Naga, di puncak Gunung Pedang," kata Wen Aosue. "Di sana, aku menutup mataku untuk sementara waktu dan berhasil menembus ke lapisan Xuan Qi. Aku berhasil dalam latihanku." Rangkaian Gunung Sembilan Naga. Gunung Pedang. Bisik Lin Feng. Di timur kota Kekaisaran, ada rangkaian gunung luas dengan banyak binatang buas, itu sedikit mirip dengan Gunung Angin Hitam, itu adalah wilayah yang sangat besar dan di sisi lain rangkaian gunung itu terdapat negara tetangga. Lin Feng juga telah mendengar bahwa klan Yue yang kuat tinggal di sebuah hutan di dalam rangkaian gunung itu. Wen Aosue menyebutkan Gunung Pedang, itu adalah salah satu puncak tinggi di rangkaian gunung tersebut. "Ya, berlatih keterampilan pedang di Gunung Pedang sangat baik, aku banyak berkembang di jalur kultivasi pedangku, kau juga seharusnya pergi ke sana ketika kau punya waktu," jelas Wen Aosue. Di kota Kekaisaran, para kultivator pedang yang kuat sangat suka pergi ke Gunung Pedang untuk melatih keterampilan pedang mereka, tetapi rumor mengatakan bahwa tidak baik pergi ke sana terlalu sering. Bagi seorang kultivator pedang, waktu terbaik untuk pergi adalah sebelum menembus ke lapisan berikutnya, atau ketika seseorang berada di ambang memahami sesuatu yang baru mengenai pedang. Pergi ke sana terlalu sering akan memiliki efek sebaliknya dan membuat jalannya menjadi lebih sulit. Tentu saja, itu hanya rumor. "Kalau begitu mari kita pergi," kata Lin Feng tiba-tiba yang mengejutkan Wen Aosue. "Apa, sekarang?" tanya Wen Aosue sambil melirik Lin Feng dengan mata indahnya. "Ya, sekarang," kata Lin Feng sambil mengangguk dengan tegas. Wen Aosue tercengang, dia menatap Lin Feng dan tetap membeku di tempat, diliputi kebingungan. "Kau gila, kalau aku tahu lebih awal, aku tidak akan memberitahumu," kata Wen Aosue dengan kesal. Segera setelah itu, kuda-kuda itu melaju dengan kecepatan penuh, roda kereta berputar dengan kecepatan luar biasa di atas tanah. Kereta itu bergerak ke arah timur dengan kecepatan penuh. Kota Kekaisaran adalah tempat yang sangat besar. Wen Aosue mengendarai kereta dengan kecepatan penuh melalui kota Kekaisaran, tetapi mereka berhasil tiba setelah hanya 1 hari perjalanan. Wen Aosue meregangkan tubuh sambil memandang rangkaian gunung raksasa yang dipenuhi binatang buas. Wen Aosue tampak lelah, bukan karena berlatih keras tetapi karena dia telah mengendarai kereta dengan kecepatan penuh selama 1 hari penuh. Dia bernapas dalam-dalam, dia benar-benar kelelahan. Wen Aosue melihat Lin Feng melompat turun dari kereta dan memandang rangkaian gunung dengan mata berkilau. Dia tampak bersemangat. Itu adalah pertama kalinya Lin Feng pergi ke rangkaian Gunung Sembilan Naga. Di sana juga terdapat banyak binatang buas seperti Gunung Angin Hitam tetapi masih ada beberapa perbedaan. Di Gunung Angin Hitam, lereng-lerengnya dipenuhi pohon, dan topografinya juga berbeda karena di Gunung Angin Hitam, tidak banyak jurang. Selain itu, topografi rangkaian Gunung Sembilan Naga ekstrim, terdapat perbedaan ketinggian yang besar antara gunung-gunung yang berbeda. Namun, keduanya mengandung binatang buas yang mengerikan, oleh karena itu ki tebal dari binatang memenuhi atmosfer. Meskipun dipenuhi binatang buas, ada banyak orang yang melakukan perjalanan ke gunung itu. Binatang buas sangat berbahaya dan hutan mereka adalah tempat yang sangat berbahaya. Berburu dan bertarung dengan binatang buas adalah cara yang bagus untuk mengumpulkan pengalaman pertempuran, sehingga para kultivator terus-menerus mempertaruhkan nyawa mereka dengan bertarung melawan binatang buas. Mereka mengeraskan diri dan memperkuat tekad mereka dengan bertarung melawan binatang buas. Pada saat yang sama, di hutan binatang, para kultivator juga bisa menemukan harta langka. Oleh karena itu, berlatih di hutan binatang sangat berbahaya tetapi ada banyak orang yang tetap pergi ke sana. "Di mana Gunung Pedang?" tanya Lin Feng. "Lurus sekitar 5 kilometer, kau akan melihatnya," jelas Wen Aosue. Segera setelah itu, dia menambahkan, "Aku baru saja datang dari sana, jadi aku tidak akan bisa menemanimu. Kita harus berpisah di sini." Setelah dia selesai berbicara, dia segera berbalik dan melompat kembali ke atas kereta. Kemudian, dia menggunakan cambuk panjangnya untuk mendorong kuda saat suara kereta yang pergi memenuhi udara. Tidak lama kemudian dia perlahan menghilang di kejauhan. Lin Feng menyaksikan Wen Aosue pergi, orang yang sangat menyenangkan. Dia tampak aneh, feminin dan tampan, tetapi dia bertindak alami, tak terkekang dan liar. Wen Aosue juga sangat berbakat. Dia adalah pria dengan karakter tak tergoyahkan tetapi dia sama sekali tidak ceroboh.
dia selalu berdiri di atas yang lain, dia tidak takut orang-orang tidak tahu seberapa kuat dan bergengsinya dia. Dengan sangat cepat, Lin Feng berbalik dan berjalan memasuki rangkaian gunung. Dia berniat berlatih dan meningkatkan tingkatannya. Bagaimanapun, di kota kekaisaran, Lin Feng memiliki banyak musuh. Jika dia ingin bertarung melawan orang-orang seperti Shi Qiong dan jika dia ingin membunuh Ling Tian, dia hanya memiliki kekuatannya sendiri untuk diandalkan. Oleh karena itu, ketika dia mendengar Wen Ao Sui mengatakan bahwa tempat ini ideal untuk meningkatkan kemampuan pedang seorang kultivator, Lin Feng segera memutuskan untuk datang tanpa sedikit pun keraguan. Kultivasi adalah sesuatu yang tidak memiliki akhir yang ditetapkan dan dapat dipraktikkan tanpa akhir. Lin Feng sudah mampu melakukan fusi pedang, tetapi dia belum menguasainya, dia masih jauh dari itu. Selain itu, pasti ada dimensi yang jauh lebih kuat daripada itu di jalur pedang, hanya saja Lin Feng belum menemukannya. Matahari bersinar di atas hutan yang tebal dan lebat, hanya beberapa sinar cahaya yang dapat menembus vegetasi yang rapat. Feng Ting berjalan melalui hutan dengan sangat hati-hati. Di sekelilingnya ada beberapa penjaga dari klannya untuk melindunginya. Nona, kita sudah sekitar 5 kilometer di dalam gunung, jika kita terus bergerak maju, kita mungkin akan bertemu beberapa binatang tingkat Ling yang sangat kuat. Kita harus sangat berhati-hati, kata seorang pria tua di samping Feng Ting. Ya, aku tahu, kata Feng Ting sambil mengangguk. Meskipun dia takut, dia harus melanjutkan, ayahnya sakit dan dia perlu menemukan rumput 9 matahari. Nona, jika kau tidak bisa melakukannya, mari kita menyerah. Ayahmu tidak akan menyalahkanmu. Menemukan rumput 9 matahari sangat sulit, kata pria tua itu sambil menghela napas. Rumput 9 matahari mengandung jumlah ki matahari yang luar biasa, itu mengandung vitalitas matahari yang mengerikan. Itu hanya tumbuh di tempat-tempat di mana ki murni sangat padat, hanya tempat-tempat yang terhubung ke urat ki bumi yang dapat menumbuhkan rumput 9 matahari. Harta semacam itu sangat berharga sehingga bahkan jika mereka menemukannya, ada kemungkinan besar bahwa itu akan dirampas oleh seseorang yang lebih kuat. Feng Ting sedikit menggelengkan kepalanya, dia tidak akan pernah menyerah. Rumput 9 matahari. Tepat pada saat itu, Lin Feng sedang lewat di dekatnya dan mendengar 3 kata ini yang menarik perhatiannya. Rumput itu adalah bahan tingkat Ling, itu dapat menyembuhkan sistem pernapasan seseorang dan bahkan memperkuatnya. Itu dapat meningkatkan kekuatan tanpa henti. Selain itu juga salah satu bahan pil air ilahi. Lin Feng belum melupakan bahwa Yunxi, yang membeku, membutuhkan rumput 9 matahari untuk tetap hidup. Lin Feng mengernyit sambil memandang Feng Ting dan para penjaga yang mengelilinginya. Mereka tampaknya menjalankan fungsi pelindung mereka dengan sangat serius. Ada beberapa orang lain yang memandang gadis itu dengan cara jahat dan bejat, mereka menyimpan niat buruk, gadis muda itu tampak ramping dan anggun serta telah berkembang dengan lekuk tubuh. Dia tidak bisa merasakan tatapan dari orang-orang jahat itu, tetapi dengan indera tajam dan pengalamannya, Lin Feng dengan mudah menyadarinya. Tetapi Lin Feng adalah orang asing, apakah dia akan mampu melindunginya? Dia membuat gerakan kecil dan seketika tiba di dekat kelompok gadis itu yang mengejutkan para penjaga, yang kemudian menatapnya dengan tatapan membunuh. Siapa engkau? Tanya penjaga tua yang berada di depan Feng Ting. Dia tentu saja sangat waspada. Di rangkaian Gunung 9 Naga, beberapa kultivator yang sangat kuat membunuh yang lebih lemah untuk mencuri harta berharga mereka. Itu adalah fenomena yang sangat umum, oleh karena itu jika ada seseorang tiba-tiba muncul di hadapan mereka, mereka harus sangat berhati-hati. Apakah kalian tahu di mana menemukan rumput 9 matahari? Tanya Lin Feng kepada gadis itu. Feng Ting mengamati Lin Feng, dia tampak bersih, misterius dan tampan. Tidak, aku tidak tahu, kata Feng Ting sambil menggelengkan kepalanya. Dia datang berharap dapat menemukannya karena keberuntungan. Lin Feng tidak menambahkan apapun, dia hanya ingin tahu apakah mereka memiliki informasi tentang rumput 9 matahari. Bersambung.